Yuk bahas analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Hai, kenalin, aku Rizka Zahari Siregar, calon Pranata Humas ahli pertama. Sesuai dengan Permen PAN RBRI nomor 17 tahun 2023, saya bertugas melaksanakan pengelolaan naskah, konten, dan data di bidang informasi dan kehumasan. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi, terdapat 3 isu utama yang ditemukan, yakni media sosial kurang aktif, dokumentasi kegiatan belum optimal, dan kompetensi digital ASN yang masih terbatas. Isu-isu yang ditemukan tentunya memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan ASN. Pertama, pengelolaan kinerja, karena ketiganya mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pencapaian target kinerja melalui publikasi informasi dan pelaporan yang tepat. Kedua, pengembangan kompetensi ASN. Penyelesaian isu-isu ini menuntut peningkatan keterampilan digital, penguasaan teknologi dan komunikasi, serta kreativitas dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi publik. Dan yang ketiga, penguatan budaya kerja berakhlak, karena penyelesaian isu-isu ini menuntut penerapan nilai akuntabel, kolaboratif, dan kompeten dalam pelaksanaan tugas humas, serta harus adaptif untuk mendukung keberlangsungan kegiatan publikasi yang menarik terhadap perkembangan teknologi. Isu ini tentunya dilengkapi dengan data dan fakta. Sebelum penugasan SPMT CPNS pada bulan Juni 2025, postingan Kemenak di Papua Barat di Instagram hanya sebanyak 4 posting, sedangkan di Facebook sebanyak 26 posting. Yang artinya, publikasi yang dilakukan tidak lengkap dan secara rutin bahkan real time, serta tidak ada jadwal rutin publikasi. Begitu pula dengan data dan fakta pada isu kedua dan isu ketiga, seperti peralatan yang terbatas, memori penyimpanan yang kurang, kualifikasi kamera, dan hal-hal lain, serta masih minimnya penguasaan aplikasi yang menyebabkan kurangnya konten bervariasi. Kemudian, ketiga isu tersebut dianalisis sehingga menghasilkan dampaknya jika tidak diselesaikan, seperti media sosial, informasi jadi tidak tersampaikan, citra publik yang melemah, kemudian dokumentasi, riwayat kegiatan sulit ditelusuri, terhambatnya pembuatan laporan dan publikasi, dan isu yang ketiga, konten menjadi kurang menarik, serta engagement yang rendah. Lalu, siapa pihak yang terdampak? Yaitu masyarakat, pimpinan, ASN itu sendiri, unit kerja terkait, dan hubungan masyarakat. Dan pada akhirnya, penulis menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth untuk menentukan apa yang menjadi core isu saat ini. Dan dari hasil analisis menggunakan metode tersebut, media sosial yang kurang aktif dinilai sebagai isu yang paling mendesak, serius, dan memberikan dampak besar terhadap kualitas pelayanan informasi publik. Untuk menggali akar masalah, penulis juga menggunakan teknik fishbone, dan dari hasil analisisnya menunjukkan beberapa penyebab, antara lain keterbatasan keterampilan pengelolaan konten, minimnya perencanaan editorial, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya publikasi digital. Dan untuk menjawab isu tersebut, penulis merumuskan gagasan kreatif individu berupa optimalisasi media sosial melalui konten informasi edukatif dan interaktif, seperti membuat SOP dan kalender editorial media sosial, pemanfaatan teknologi digital, menciptakan format konten khusus, dan melakukan live report via story. Dan itu dia pemaparan gagasan kreatif individu versi penulis. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.